Uh, sorry tadi saya masuknya agak telat, jadi mungkin belum terlalu dapat. Jadi meditasi vipassana itu berarti intinya adalah tentang kita bisa mengenali setiap fenomena itu sebagai anicca, dukkha, dan anatta ya. Intinya itu kan. Betul. Betul. Nah, saya masih agak udah sering sih dengar tiga hal ini. Cuma yang kalau balik-balik lagi kalau di anatta itu saya bingungnya di anattanya itu. Ya, Bisa dijelasin lagi nggak? boleh. Anattanya Ini dan hubungannya dengan ketiganya gitu. Kalau di ini. Thank you ya. betul, betul. Kita harus lihatnya begini, Siri nih. Makanya kalau kita perhatikan kan mulai dari memperhatikan nama dan rupa, batin dan jasmani kan. Artinya ketika nafas kita perhatikan, oh nafas masuk keluar. Kemudian kita mulai perhatikan empat unsurnya. Ketika mengamati kembang kempis juga kita perhatikan, ketika mengembang unsur apa yang kita perhatikan lama-lama dia muncul lenyap muncul lenyap. Nah itu momen demi momen kita perhatikan, itu kan anicca kan, berubah terus menerus kan, tidak kekal. Nah, ketika itu terjadi terus-menerus dan sangat intens, kemampuan konsentrasi kita bisa memperhatikan dengan sedemikian tanpa terputus, maka di momen itu kita bisa melihat, oh ternyata batin dan jasmani ini ditindas oleh apa? Perubahan terus-menerus yang tidak terelakkan oleh kita. Maka itu duka. Memahami duka dengan cara begitu artinya nama dan rupa dia berubah terus-menerus. Dia nggak bisa lepas dari anicca, maka dia duka penderitaan. Nah, anattanya kita melihat bahwa batin dan jasmani kita nggak punya kemampuan, kita nggak punya daya. Ketika kita perhatikan, ketika sakit muncul, muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap. Kuantan mencatat terus menerus, muncul lenyap. Bukan makin hilang sakitnya, malah makin kuat. Nah, di momen itu artinya kita mulai punya pemahaman. Oh, ternyata saya sendiri ini nggak punya kemampuan, nggak punya daya untuk mengontrol fenomena dari batin dan jasmani saya yang muncul maupun lenyap. Buktinya, saya sudah niatkan untuk sakitnya lenyap pun dia nggak lenyap-lenyap. Nah, artinya apa? Karena kita ditindas oleh perubahan yang terus-menerus, kita nggak punya kontrol atas tubuh kita dan juga pikiran kita. Itulah kenapa disebut anatta. Tidak ada self, tidak ada diri yang mampu mengontrol batin dan jasmani tidak berkaitan dengan perubahan. Dia nggak bisa lepas dari itu. Maka dia dikatakan nggak punya kemampuan, nggak punya daya terkait dengan anicca, dukkha, anatta. Sorry, tidak punya kemampuan untuk lepas dari anicca dan dukkha. Dia selalu ditindas terus-menerus. Itulah anatta. Nah, nggak tahu nanti Anda ketika prakteknya, mana yang lebih intens Anda perhatikan, apakah aniccanya, apakah dukkanya, atau anattanya. Ya, orang-orang tertentu punya subjektivitas masing-masing. Ada orang yang tertentu sangat kuat dengan persepsi anattanya tuh. Wow, saya melihat setiap aktivitas jasmani ini kosong dari diri. Ini hanya batin dan jasmani. Dia terus menerus tuh. Dia hanya melihat batin jasmani, batin jasmani, batin jasmani terus menerus yang dia perhatikan. Sehingga kosong dari diri. Itu anattanya sangat kuat. Atau juga berkaitan dengan dukanya juga sangat kuat. Yang dia perhatikan setiap saat isinya adalah perubahan terus menerus intens sekali. Dia seperti tersiksa sekali dengan perubahan. Ditindas terus menerus, tidak nyaman. Itu juga duka. Nah, atau anicanya dia bisa perhatikan juga. Dia berubah terus-menerus. Ya baru sakit muncul, kemudian dia perhatikan ke konsentrasi lagi. Konsentrasi muncul, dia beralih lagi kepada yang lain. Itu juga bisa. Orang-orang punya preferensi yang berbeda. Begitu. Tapi pemahaman dengan anatta adalah dengan cara demikian. Begitu ya, Cirini ya. Bisa dipahami nggak? Bisa. Thank you ya, Sam. Yang pertama pertanyaannya bisa kelihatan ya, teman-teman ya. Ini nggak tahu namanya siapa. Yang pertama adalah pada saat meditasi saya merasakan dahi sangat kencang dan sudah berusaha serileks mungkin. Semakin dia mati dahi semakin kencang rasanya. Akhirnya saya kembali mengamati nafas. Mohon sarannya. Dahi begitu kencang karena ada ketegangan di bagian dahi tersebut ya. Nah, ketika rileks coba diperhatikan. Biasanya ada intensi atau katakanlah niatan yang negatif kalau dia sudah dilakukan tapi dia malah bertentangan, bukannya rileks malah makin tegang. Lihat intensi Anda atau apa namanya niatan Anda itu apa? Biasanya ada yang berkaitan dengan kebencian yang berkamuflase atau bertopeng.
menjadi seakan-akan kita punya perhatian. Contohnya apa? Ya begini, dahinya kencang sekali. Dia nggak suka dengan itu. Akhirnya dia mencatat dalam pikirannya. Relax, relax, relax. Itu mencatatnya dengan penuh intensi kebencian. Sehingga dahinya bukan semakin relax, malah makin tegang. Maka Anda harus lihat intensi Anda itu apa, niatan Anda itu apa ketika Anda berusaha untuk merilekskan dahi. Ya Anda nggak usah mencatat atau berusaha merilekskan dengan penuh usaha. Ya Anda cukup katakan dengan lembut di dalam hati yang paling dalam, relax, relax, relax. Sembari Anda melepaskan ketegangan di bagian dahinya. Ya. Nah, itu adalah opsi yang pertama. Tapi kalau misalnya Anda sudah praktikan itu, tapi dahinya masih kencang juga, ya sudah, jangan diperhatikan dahinya, perhatikan bagian tubuh secara keseluruhan aja. Ya kalau di bagian meditasi vipassana itu, saya akan sangat sarankan bagi Anda, itu merasakan duduk dan sentuh begitu ya. Biasanya guru meditasi juga akan menyampaikan duduk dan sentuh. Duduk artinya apa? Anda bisa perhatikan dari bagian kepala belakang, kemudian pundak, kemudian bagian punggung sampai ke bagian pantat itu, ya Anda merasakan Anda posisinya duduk seperti itu. Nah, kalau misalnya sentuh, bagian tangan yang kanan dan kiri, itu kan bertumpuk satu sama lain, atau menyentuh paha. Nah, itu bisa dijadikan itu namanya, dijadikan titik perhatian. Tangan kanan menyentuh, tangan kiri menyentuh, kemudian bagian lutut kanan, lutut kiri bagian bawahnya itu menyentuh, kemudian bagian pantat kanan, pantat kiri, tulang duduknya maksudnya ya, itu menyentuh. Nah, Anda perhatikan, lama-lama ketegangan di bagian dahi dia akan lepas. Nanti baru perhatikan nafas lagi. Ya. Nah, kadang-kadang juga yogi yang tertentu karena merasa nafas diperhatikan nggak bisa, malah dahinya tegang, kemudian malah diperhatikan ke nafas lagi, begitu kan kadang-kadang ya. Ya kalau Anda bisa nggak masalah, tapi biasanya kadang-kadang nggak bisa, karena kalau sudah tegang itu ada bagian jasmani yang terhimpit biasanya, dan ketika terhimpit maka mengamati nafas jadi nggak jelas. Maka harus Anda rilekskan secara keseluruhan bagian tubuh. Di dalam meditasi vipassana itu nggak jadi masalah kok, untuk merilekskan badan tuh nggak masalah. Ya, kalau hanya sesekali waktu nggak masalah. Karena kita tahu, kalau dengan badan yang tegang seperti ini, nafas pun nggak jadi jelas untuk diperhatikan. Maka Anda perlu untuk rilekskan. Ya, begitu sarannya. Jadi Anda lihat intensi Anda itu apa, niatan Anda itu di awalnya apa. Apa berdasar pada kebencian atau memang berdasar pada kebijaksanaan penuh perhatian. Ya, kalau dengan kebencian atau keserakahan, biasanya justru akan memunculkan ketegangan yang baru. Oke? Yang kedua, saat di retreat meditasi, pas badan pegel, apa boleh stretching yoga ringan di pojokan luar yang gak ganggu yogi lain? Sambil tetap menjaga mode meditasi tentunya. Nah, Anda lihat kan? Mulai ada yang berdalih, bukannya melihat penderitaan, tapi justru berusaha lari daripada penderitaan. Oke, ini kalau dalam meditasi retreat yang ketenangan batin sama tabawana, nggak apa-apa dilakukan. Karena Anda memang perlu untuk relax, Anda perlu untuk katakanlah stretching semacam ini, nggak apa-apa. Kadang malahan kalau saya sudah duduk misalnya satu jam atau katakanlah setengah jam, kadang-kadang saya juga gerak-gerakan badan atau leher itu digerak-gerakan, karena kan pegel ya, 1 jam itu nggak gerak-gerakan, nggak apa-apa. Tapi kalau malahan kita yang awalnya bertekad untuk saya ingin melihat penderitaan sejelas-jelasnya, begitu kakinya sakit, pantatnya sakit, aduh kok aku nggak tahan ya, stretching dulu lah di ujung. Itu sayang, artinya usaha yang Anda bangun malah Anda hancurkan dengan dengan rasa menyerah Anda, dengan tidak mampu menghadapi rasa sakit. Justru rasa sakit yang Anda hadapi itu adalah hal yang paling berharga. Kenapa? Kalau Anda meditasi, beberapa orang mengamati nafas itu belum tentu jelas loh. Ya. Contoh orang-orang tertentu bukan hanya nafas, tapi kadang-kadang kembang kempis perut. Dia amati kadang-kadang nggak jelas. Tapi kalau mengamati rasa sakit, kakinya sakit lah, pinggangnya sakit lah, itu justru sangat jelas. Karena itu objek materi di jasmani kita yang paling kuat dan paling jelas dan paling kasar. Rasa sakit. Maka kalau muncul rasa sakit, itu jangan diusir.
dengan stretching atau dialihkan dengan cara yang lain, justru Anda dalam hati langsung bilang, selamat datang rasa sakit. Selamat datang rasa sakit. Anda harus happy harusnya. Wah, akhirnya rasa sakit muncul supaya bisa meningkatkan saya punya perhatian. Dan nanti ketika Anda mengamati rasa sakit nggak hilang-hilang, Anda munculkan kesabaran. Wah, rasa sakit ini luar biasa ternyata. Bukan hanya meningkatkan perhatian saya, tapi juga meningkatkan kesabaran saya. Bukan malah sebaliknya. Ini kalau rasa sakit ini bentuknya seperti kuanton, udah saya jitakin ini. Mengganggu terus soalnya. Mengganggu terus. Ya. Justru di dalam meditasi vipassana, Anda tidak diperkenankan untuk stretching karena modenya berbeda. Mau Anda berdalih macam apapun, itu nanti merugikan Anda. Ya, merugikan Anda. Karena dengan cara seperti itu adalah pikiran kita yang beralasan untuk lari daripada penderitaan sebetulnya. Kan kalau di dalam meditasi vipassana adalah cara satu-satunya untuk memahami penderitaan sejelas-jelasnya. Jadi Anda di sini saya akan pertegas sekali lagi ya. Ini saya highlight nih. Anda yang sudah daftar meditasi vipassana jangan menyesal. Meditasi vipassana adalah cara satu-satunya untuk memahami penderitaan sejelas-jelasnya. Jadi kalau Anda datang ke tempat retreat dan Anda sudah daftar, itu artinya Anda sudah dengan kelapangan hati menerima segala konsekuensinya. Artinya pinggang encok, kaki sakit dan sebagainya, Anda sudah bertekad untuk melihat itu apa adanya. Kalau Anda justru lari, itu justru Anda malah keluar dari tujuan yang sebenarnya. Malah itu justru dipertanyakan, lah ngapain datang ke sini kalau justru lari. Tapi memang kalau orang tertentu kalau sudah nggak tertahankan, sesekali gitu ya, habis meditasi bolehlah stretching sedikit demi sedikit. Tapi jangan sampai dihilangkan semua rasa sakitnya. Nanti malah kita jadi kebiasaan buruk. Sakit sedikit, di stretching. Sakit sedikit, di stretching. Nanti dia akan menjadi kebiasaan yang negatif. Ya, makanya Anda mungkin pernah lihat ya. Nggak tahu, si ini mungkin pernah lihat. Ada orang meditasi, dia ininya gerak-gerak mulu. Pernah lihat kan? Itu sebetulnya dia berusaha untuk melarikan diri dari penderitaan, rasa sakit, nggak nyaman di bagian sini. Daripada dia mengamati itu sebagai sesuatu yang muncul dan lenyap, dia justru berusaha untuk stretching supaya sakitnya hilang. Itu adalah yang secara halus. Nah, itu baru relate dengan pertanyaannya Bu siapa tadi ya? Bu Linda kalau nggak salah ya. Itu kalau pergerakan yang tanpa disadari secara jasmani itu kotoran batin. Yang menyelinap seakan-akan, oh ini kan untuk relax. Ya, begitu. Saya kasih bocoran bagi Anda yang belum pernah ikut retreat. Biasanya pikiran kita tuh liciknya dalam cara-cara demikian. Ya, begitu. Izin bertanya Sam, kalau di dalam meditasi kembang kempisnya perut, yang dimaksud wipassananya seperti apa Sam? Itu yang tadi, yang berkaitan dengan 4 unsurnya, Pak Edi. Kan kalau nafas kan tadi kan kita sudah perhatikan 4 unsur ya, ada dingin, ada panas dan sebagainya. Kalau kembang kempis, ketika kita perhatikan di bagian abdomen kita ini, ya kamera saya nggak bisa turun. Di bagian abdomen kita, ini Anda bisa perhatikan ketika perut mengembang itu kan ada seperti bagian perut yang terdorong, tertarik, tertekan, kemudian terhimpit dan sebagainya. Itu unsur udara tuh. Nah, unsur udara yang Anda perhatikan, dia tadinya adalah mendorong, sekarang dorongannya semakin kuat atau semakin lemah. Nah, itu berubah terus-menerus bagian daripada dorongan dari unsur udara. Itu adalah ketidakkekalan. Dan itu adalah vipassana. Ya. Kemudian Anda berubah lagi dari kembang kempis perut. Anda perhatikan bagian yang ringannya, atau halusnya atau lembutnya. Nah, lembut daripada perut yang bergerak, makin lama makin lembut, makin halus. Itu pun vipassana. Artinya Anda melihat dari perut yang bergerak kembung dan kempis tidak stagnan begitu-begitu aja. Ya, dia berubah terus-menerus dengan per sub detik atau berapa detik lah ya begitu, dia akan berubah terus-menerus dan tidak pernah sama. Makanya dulu saya pernah cerita belumnya di sini ya. Dulu ada teman saya, ada Pandita, dia ditanya begini, pertanyaan sederhana, saya juga sampai tergelitik juga. Dia ditanya, kaki ketika diletakkan di sisi yang ini dan kemudian diletakkan di sisi yang depan, dinginnya sama atau beda?
Nah kalau kita yang nggak praktek meditasi vipassana, nggak mengamati dengan jelas, kita akan bilang, oh sama. Teman saya waktu itu dia bilang juga begitu, oh sama, dinginnya sama. Nah itu sampai dibilang, sampai di apa di eksperimen apa disimulasikan pakai tangan tuh. Nah tangannya diletakkan di sini, ini dingin. Kemudian di berikutnya, di granit yang berikutnya itu juga dingin. Tapi kalau kita perhatikan dengan jelas, dinginnya itu dari sini ke sini itu sudah berbeda. Kita yang nggak praktek meditasi vipassana, kita hanya mengamatinya, oh sama kok dinginnya. Tapi kalau kita perhatikan terus menerus, itu dinginnya berbeda. Dari yang di sini dengan yang di sini itu berbeda, meskipun di granit yang sama. Ya, nah itulah berkaitan dengan unsur dari kembang kempis perut juga, unsur hangat, unsur panas, unsur dingin, dia juga setiap waktu, setiap saat dia berbeda terus menerus. Nggak mungkin sama. Ya, begitu Pak Edi Purnama. Oke, ini pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Pak, nggak tahu, dari Bu Susanti ya. Dari Bu Susanti Rustanto, kecemasan diganggu di tengah-tengah meditasi, dipanggil anak ya, tiba-tiba. Kalau rasa semangat tuh selalu ikut meditasi sampai ada rasa takut terlambat join, dan kalau sampai nggak bisa join timbul kekecewaan, itu namanya jadi kemelekatan bukan ya Sam? Gimana ya? Dijawab kemelekatan, nanti nggak meditasi lagi. Dijawab bukan kemelekatan tapi kemelekatan. Jadi kemelekatan tapi kemelekatan pada hal yang baik ya. Nggak apa-apa. Selama itu masih mendukung praktek meditasi itu nggak masalah juga ya. Tapi kalau itu sampai berlebihan, misalnya kita sampai pergi ke satu tempat, kita sampai ngotot begitu, kita udah nggak punya waktu, nggak punya kesempatan untuk meditasi dengan sesi yang formal seperti biasanya, tapi kita ngotot, harus begini, harus begitu. Nah itu sudah kecenderungan jadi negatif. Maka Anda lihat, kemelekatan itu masih wajar nggak? Ketika hal itu tidak terpenuhi, apakah batin kita itu sampai ngotot sedemikian rupa harus terlaksana? Kalau sampai seperti itu sudah nggak wajar. Itu kemelekatan meskipun pada hal yang baik, itu malah jadi apa namanya tuh ya? Jadi kemelekatan batin yang tidak bermanfaat juga akhirnya. Tapi kalau dalam konteks masih apa namanya, kita masih oke lah, masih di rumah, kemudian kita masih aktivitas yang bisa terjangkau untuk tetap ikut meditasi, tapi kita takut terlambat untuk join, itu masih oke lah. Itu justru adalah kesadaran kita yang telah terbangun dari kita sering ikut rutin meditasi jam 9 malam itu. Makanya sekali lagi saya sering promosikan loh rutinitas meditasi kita setiap malam jam 9 kepada yang lain. Karena banyak teman-teman saya yang tanya juga yang di luar sana, emang ada ya rutin meditasi setiap malam? Ada. Meskipun lewat Zoom dia tetap ada, meskipun kadang-kadang juga saya nggak join, dan seringnya juga saya nggak join sekarang. Nah tapi meskipun demikian, orang yang meditasi dengan di Zoom meeting seperti itu, dia merasa punya teman. Dan ketika merasa punya teman, dia akan selalu merasa terburu begitu loh. Wah kalau saya nggak join tuh merasa rugi malahan. Ya itu bagus malahan. Sejauh itu masih dalam konteks koridornya yang wajar. Nggak sampai ngotot sedemikian rupa. Harus begini, harus begitu. Kalau nggak begini, nggak begini, nggak begitu, itu salah dan sebagainya. Nah itu jadi tendensi kemelekatan terhadap hal yang baik, tapi juga yang seakan-akan baik padahal nggak baik begitu. Ya, maka Anda harus lihat sendiri. Dari Hael Hendrik, setelah 30 menit timbul rasa sakit, melawan rasa sakit sampai 10 menit rasa sakit juga tidak berlalu. Apa 10 menit menahan rasa sakit apa dikatakan vipassana? Teman-teman mungkin boleh kasih kasih pengalamannya, berapa lama Anda menahan rasa sakit ketika meditasi vipassana? Paling lama berapa lama? Kalau 10 menit masih wajar nggak kira-kira? Coba Anda paling lama rekornya berapa lama? Selain 10 menit kira-kira paling lama berapa lama? Misalnya setengah jam nggak? Atau sampai 1 jam sakit diperhatikan terus menerus? Nah, Cici ini 1 jam. Nah, yang lain ada nggak? Ketika meditasi 30 menit, ternyata 30 menit itu isinya sakit semua. Bu Yani sampai 1 jam. Nah, kalau ini perbandingannya 1 jam berarti kalau 10 menit masih wajar. Ya. Biasa setengah jam udah mulai sakit. Oke, maksudnya berapa lama? Maksudnya mengamati sakit tuh sampai nggak hilang-hilang maksudnya ya. Bukan sakitnya itu
setelah 10 menit atau 30 menit meditasi baru dia sakit, bukan. Tapi berapa lama Anda bisa mengamati sakit muncul dan lenyap. Kalau masih 10 menit, 20 menit, 30 menit, itu masih wajar. Ya. Dan sakit diperhatikan. Ya, ini sekali lagi nih saya tekankan. Sakit diperhatikan itu nggak harus lenyap. Oke, Pak Anton? Sakit diperhatikan di kaki atau dimanapun, itu nggak harus lenyap. Bisa jadi dia semakin berkembang. Nah, kalau kita mengamati sakit dan dia harus lenyap, itu adalah intensi dari kebencian. Jadi kita mengamati rasa sakit, ada kebencian, ada keserakahan di sana. Saya amati sakit, oh semoga sakitnya segera pergi. Itu dalam hati yang paling dalam. Tapi dia bertopeng tuh di dalam pikiran kita, wah sakit. Padahal dalam hatinya tuh nggak suka dengan rasa sakit. Pengen sakitnya segera pergi. Ya. Nah, maka itu intensi dengan kebencian, maka itu yang tadi saya katakan, itu juga harus diperhatikan. Bisa jadi menimbulkan ketegangan yang lain. Nah, sejauh dia diperhatikan, dia nggak harus lenyap, tapi dia bisa berkembang. Nah, ketika berkembang itu juga masih dalam bagian dari perhatian. Dan nggak masalah. Dia nggak harus lenyap, dan dia ketika berkembang pun itu masih dalam koridor vipassana. Tapi juga Anda harus tahu, ya, jangan terlalu pura-pura bijaksana atau so bijaksana. Wah, sejam diamati, setengah jam diamati, sakit nggak hilang-hilang, saya akan bertahan. Sampai selama mungkin. Sudah 1,5 jam, sampai 2 jam, sakitnya nggak hilang-hilang, dipertahankan terus-menerus. Itu namanya Anda so bijaksana. Itu memang bagian badan Anda ada yang terhimpit, bagian darah peredarannya tertentu ada yang nggak lancar. Ya Anda juga nggak diwajibkan untuk terus-menerus bertahan. Anda boleh berubah posisi. Sejauh berubah posisinya itu dengan secara perlahan-lahan, dengan penuh perhatian. Dan pindah posisi itu juga masih dalam bagian dari vipassana. Ya, jadi jangan Anda sudah ngempet begitu kan, mukanya sudah jelek, itu udah pada tegang, di dahinya tegang, kerutannya yang tadinya keriput ini makin keriput. Yang tadinya masih muda malah muncul kerutan. Itu tandanya Anda sudah mulai harus merubah posisi duduknya. Ya, itu juga bukan bagian dari dosa kalau Anda lakukan dengan penuh perhatian. Bukan bagian daripada kebencian juga kalau Anda lakukan dengan penuh perhatian. Ya, jadi bukan berarti Anda harus bertahan terus-menerus. Anda diperkenankan, terutama bagi Anda yang sudah tahu usianya sudah nggak mumpuni ya, sudah nggak punya kemampuan yang seperti anak-anak muda begitu untuk duduk bertahan lama. Maka ada istilahnya tuh, percaya diri itu bagus, tapi lebih baik sadar diri dan tahu diri. Iya kan? Saya percaya diri nih, 1 jam saya bisa bertahan menghadapi rasa sakit. Tapi udah tahu usianya 80. Yang 10 menit aja udah keram kesemutan di sana sini. Yang lebih baik tahu diri gitu loh. Nah, maka di dalam meditasi vipassana pun itu nggak diperkenankan bagi Anda yang belum terbangun konsentrasinya dengan baik duduk lebih dari 1 jam. Karena kalau duduk dari 1 jam itu juga nggak membantu Anda sama sekali. Bukan konsentrasi yang berkembang, malah ketegangan yang berkembang. Ya, maka dia harus diimbangi dengan meditasi berdiri dan berjalan, begitu. Bu Hili 1/2 jam katanya penahan rasa sakit. Ko Andrian, saya pernah 30 menit sakit tapi akhirnya hilang sakitnya. Nah, itu kebahagiaan lebih daripada dapat mercy kayaknya ya. Rasa sakit yang tadinya ditahan ini malah hilang. Dari Bu Mei Karyanto, kayaknya nggak hilang-hilang Sam. Nah, mungkin tuh kebenciannya kuat. Kebenciannya kuat, maka ketegangannya jadi stiffness-nya tuh jadi tegangnya kuat begitu ya. 1 jam dan sakitnya nggak hilang-hilang, malah tambah rasa sakit dari Bu Susanti. Nah, kalau nggak hilang-hilang harus pindah posisi karena memang waktu-waktu tertentu kita duduk dengan posisi yang keliru. Posisi yang keliru artinya adalah Anda nggak duduk secara proporsional. Mungkin bagian tulang duduk Anda yang bagian kanan itu terhimpit lebih daripada yang kiri. Atau bagian paha itu ada bagian yang tidak mengenai alas duduk. Maka kalau saya sarankan bagi pemula atau bagi siapapun yang kakinya nggak bisa nempel bagian lututnya, itu diganjal pakai kain yang digulung atau bagian bantalan yang digulung, dilipat begitu, dimasukkan ke bagian pahanya tersebut. Supaya dia nggak membuat peredaran darah di darah itu jadi nggak lancar. Ya.
Itu juga bisa dilakukan supaya bisa mengurangi rasa sakit. Sekali lagi, nggak ada dosanya ya Anda melakukan itu. Yang dosa adalah kalau Anda justru benci dengan hal tersebut. Aduh, ini ngapain rasa sakit datang dan seterusnya, itu malah jadi dosa tuh. Dosa artinya adalah karma buruk, kebencian dari pikiran Anda karena tidak menyukai rasa sakit. Nggak tahan dengan rasa sakit dari Bu Ferawati biasanya bertahan 15 menit saja. Nah, tapi kalau 15 menit masih oke lah ya. Menurut saya ya sudah mulai cukup, kemampuan duduknya sudah mulai bertahan. Karena ada orang yang 5 menit sakit aja dia udah nggak tahan. Usianya masih 20 tahun, kadang-kadang dia 5 menit sakit udah nggak tahan. Alasan nanti dia minum lah, kencing lah. Padahal nggak mau minum dan kencing juga sebetulnya. Tapi karena nggak tahan dengan rasa sakit, dia jalan ke sana sini begitu. Oke, tergantung, nggak tentu, kadang muncul, kadang nggak gitu ya. Edi Purnama, saya mohon izin minta rekaman tentang meditasi Vipassana. Unsur yang kemarin, soalnya waktu itu saya tidak bisa ikut. Terima kasih sebelumnya. Oke, nanti saya kasih ke grup ya. Dari Cilievi, nggak tahan sakit biasanya sama 15 menit sampai mual nahan rasa sakit. Apa yang muncul dalam pikirannya itu? Sampai mual menahan rasa sakit. Tapi bisa jadi loh. Karena itu ketegangan ya. Ketegangan yang kita pertahankan terus-menerus itu jadi stres dan mungkin tuh GERD-nya meningkat jadi mual tuh. Jadi gas di tubuh kita tuh meningkat di lambung. Bisa jadi mual loh. Nah kalau kayak gini jangan deket-deket saya meditasinya. Nanti disangkanya saya penyebab dari kemualan Anda. Saya penyebab dari kemualan Anda. Tapi bisa jadi itu karena di lambung kita memproduksi GERD karena kita terlalu tegang. Oke, berikutnya dari Bu Jenny Setiawan, mengamati irama sakitnya, gerakannya, perhatikan timbul lenyapnya, cenat-cenutnya, jadi bisa lama mengamatinya, bukan sakitnya. Yes, betul. Itu kita bisa mengamatinya kalau dengan cara demikian, kalau kita sudah punya konsentrasi yang cukup, yang kita mampu bertahan. Maka teman-teman sekalian, Anda jangan berpikir kuanton, sekali lagi saya harus katakan, jangan berpikir orang depan Anda bisa duduk 1 jam, bisa duduk dengan diam, tidak bergerak, itu bukan berarti dia tidak ada rasa sakit. Bisa jadi dia sedang berperang rasa sakitnya seperti kuanton saat itu. Tapi dia memilih diam karena malu. Daripada saya bergerak, malu nanti diketawain yang lain, lebih baik saya diam. Padahal dia juga sedang berperang, kadang-kadang sampai wajahnya karena kita nggak lihat sampai berkerut begitu kan. Kalau kita perhatikan dari depan, mungkin dia juga sedang berperang dengan rasa sakitnya. Ya. Oke. Karena ditahan, akhirnya tanpa sadar jadi stres dan asam lambung kambuh dan perhatiannya jadi bertambah dengan memperhatikan asam lambung. Nah itu maka jangan terlalu intens juga. Kalau dia perhatian terhadap rasa sakit sudah sangat dominan dan itu sangat menghimpit, Anda harus punya kebijaksanaan, Anda harus lepaskan itu. Jangan perhatikan sakitnya, Anda harus alihkan. Pindah posisi duduk atau Anda dengan lakukan dengan cara berjalan supaya Anda nggak terlalu berlebihan di sana. Itu malah jadi merembet ke yang lain, jadi asam lambung malahan. Jadinya meditasi bukan melenyapkan rasa sakit secara fisik dan mental, malah menyebabkan Anda jadi kecanduan proma dan juga milanta. Bahaya ini. Ya, harus hati-hati. Oke. Dari Pak Haryono Lee. Sam, kalau kita Vipassana katanya harus tahu muncul, berlangsung dan lenyapnya suatu fenomena. Ya, saya sering ngerasakan hangatnya nafas yang keluar, muncul dan berlangsungnya, tapi kita nggak tahu lenyapnya. Apakah kita juga harus tahu lenyapnya juga? Oke. Merasakan hangat muncul dan berlangsung, tapi nggak tahu lenyapnya. Apakah kita juga harus tahu lenyapnya? Begini, teman-teman pernah mendapatkan penjelasan pemaparan saya terkait dengan meditasi 4 unsur dari Anapanasati ya? Di bagian ketiga dikatakan kan sabakaya pati sangwedi asesi samiti sikati pajanati. Saya akan berlatih mengetahui nafas yang masuk dan keluar. Sabakaya. Sabakaya itu adalah seluruh nafas. Artinya apa? Awal, tengah, dan akhir dari nafas yang masuk. Di bagian sini Anda rasakan dari awal sampai akhir.
Orang tertentu di dalam kitab Wisuddhimagga dijelaskan orang tertentu karena perhatiannya masih belum kuat, dia hanya bisa merasakan bagian awalnya doang. Orang tertentu dia hanya bisa merasakan bagian tengahnya doang. Orang tertentu dia hanya bisa merasakan bagian akhirnya doang atau lenyapnya doang. Nah, orang tertentu ada yang bisa merasakan dua bagian atau satu bagian tidak teramati, ya. Atau orang tertentu dia bisa mengamati secara keseluruhan tiga-tiganya. Nah, itu memang bergantung pada konsentrasi kita. Maka kalau kita belum bisa mengamati lenyapnya, ya kita harus tingkatkan lagi perhatian dan konsentrasi kita. Dengan apa? Dengan mengamati nafas tersebut secara keseluruhannya. Awalnya masih kabur, belum jelas, masih samar-samar. Tapi lama-lama konsentrasi makin kuat, dia akan menjadi makin jelas. Bagian awal, tengah, dan akhir dari muncul, berlangsung, dan lenyap. Baik ketika masuk maupun keluar, dia akan terlihat dengan jelas. Ya. Kita apakah wajib melihatnya? Ya, idealnya sih wajib begitu ya. Tapi kalau Anda belum bisa, juga bukan suatu kesalahan. Itu adalah satu fase proses yang memang pasti dilalui oleh orang-orang tertentu. Begitu Pak Haryono, terima kasih. Dari Mentimeter ya, sebelum saya ke Zoom meeting lagi. Kalau misalnya pikiran muncul lenyap dengan persisten, setelah lenyap atau berganti muncul lagi dan lagi, itu termasuk hal yang wajar ya berarti Sam. Solusinya adalah dengan mengamati lagi pikiran tersebut. Tergantung teman-teman sekalian. Kalau dia muncul misalnya lenyap, kemudian di bagian tersebut dia muncul lenyap lagi sampai beberapa kali, itu masih oke. Tapi kalau terus menerus sepanjang Anda meditasi dari awal sampai akhir, itu artinya posisi duduk Anda itu salah. Ya, itu posisi duduknya salah dan jangan dipertahankan kalau kayak gitu. Ya kalau dipertahankan pun dia akan begitu terus dan malah nanti bisa menyebabkan ketidaknyamanan di bagian tersebut. Dan nanti Anda nggak bisa duduk meditasi dengan secara berkesinambungan. Karena saya pernah tuh duduk waktunya cukup lama, di bagian tulang ekor saya malah sakit. Ya waktunya lama di satu sesi meditasi itu, tapi berikutnya karena tulang ekor saya sakit, saya jadi nggak bisa duduk. Akhirnya saya jalan sampai 1 hari penuh itu saya jalan terus, gara-gara tulang ekor saya sakit. Makanya kalau Anda perhatikan di bagian tersebut muncul lenyap terus, sakit terus menerus. Ya Anda harus punya kebijaksanaan. Berarti itu ada bagian yang memang keliru. Biasanya kalau memang itu intensitasnya sangat intens, muncul lenyap di bagian tersebut, biasanya orang tersebut ada mengalami misalnya karena kecelakaan sebelumnya. Maka jangan terus menerus seperti postur tersebut dipertahankan. Anda harus imbangi dengan postur berjalan. Supaya dia bisa teralihkan juga. Dalam arti bisa tereduksi juga rasa sakitnya. Supaya nggak intens. Karena kalau begitu nanti Anda akan terhambat untuk meditasi berikutnya. Ya. Oke. Berikutnya adalah terkait dengan dari kalau waktu duduk kaki mulai sakit tak tertahankan, apakah boleh berubah posisi? Boleh. Ya, kalau Anda harus punya, kalau saya bilang semacam tekad ya, hari ini Anda berubah maksimal 2 kali. Berikutnya Anda harus bertekad 1 kali aja berubahnya. Berikutnya Anda berubah hanya ketika meditasi itu selesai, tidak merubah posisi sama sekali ketika selama Anda bermeditasi. Nah, itu adalah tekad supaya apa? Supaya kemampuan duduk Anda berkembang, kesabaran Anda berkembang, dan juga konsentrasi bisa berkembang. Karena kalau posisi duduk itu berubah, Anda mau nggak mau ya mengulang konsentrasinya itu dari kasar lagi terhadap nafas begitu. Kalau itu dilakukan berubah terus menerus lebih dari 3 kali dalam 1 kali duduk, itu apa ya? Ya kemajuannya akan terhambat. Melihat batin dan jasmani yang muncul dan lenyap, dia akan mengulang lagi dari awal, dari awal itu akan menghambat kita untuk maju secara lebih pesat begitu ya. Jadi saya pikir harus punya tekad juga dalam pikiran kita masing-masing. Kalau hari ini 2 kali, besok berikutnya hanya sekali. Kalau besok sudah kita penuhi sekali, ya besok berikutnya kalau bisa jangan berpindah. Ya. Makanya Anda mulai meditasi, jangan waktunya durasinya dilamain dulu. Baru masih pemula duduk udah 1 jam, itu jangan. Kalau udah kayak gitu nanti kita nggak bisa turun, nggak bisa downgrade. Saya perhatikan di tempat-tempat tertentu begitu ya, di Mobo kan begitu juga ya. Bante Utama kan begitu juga yang di Wodegiri. Kalau udah 1 jam nggak boleh downgrade, nggak boleh 30 menit.
Justru kalau 30 menit harus berkembang. Nah, kalau bisa Anda mulai dari tahap di mana Anda yang eh, punya confidence, punya kepercayaan diri, Anda bisa duduk selama itu tanpa merubah posisi duduk dengan berkali-kali. Ya, 15 menit, 20 menit, 30, perkembangan yang progresif begitu lebih bagus daripada Anda sudah 1 jam, kemudian Anda downgrade jadi setengah jam aja lah, karena pantatnya nggak kuat. Nah, itu malah nanti jadi akan muncul alibi terus-menerus berikut-berikutnya. Ya. Oke, ini dari Konrian Hartanto. Sam, kalau keseharian kita beraktivitas kerja, misalnya terus setiap momen kita menyadari kita sedang apa, kita menyadari, oh sekarang saya sedang melakukan ini, dan sedang merasakan ini, jadi terus menyadari setiap apa yang terjadi pada diri kita, apakah ini disebut Vipassana juga? Yes, Vipassana itu. Tapi harus Anda pahami bahwa itu intensitasnya nggak seintensif ketika Anda retreat Vipassana. Karena kan kalau di momen itu kan Anda hanya ketika sadar doang kan. Dari 24 jam Anda melek misalnya 16 sampai 18 jam, berapa persen sih Anda bisa menyadari itu dibandingkan ketika masa-masa retreat? Saya pikir nggak nyampe 20%. Ya. Apalagi dengan ada penelitian dari barat itu kan 47% pikiran kita tuh mengembara, berkelana sepanjang waktu yang tanpa ada di dalam kesadaran dan kewaspadaan kita. Apalagi ya anak zaman sekarang attention span-nya itu, jangka waktu perhatiannya itu hanya 7 detik. Saya ngomong 2 kalimat dia sudah pergi pikirannya ke alam lain. Nggak tahu kuantan berapa detik tuh. Apa namanya jangka perhatiannya. Kalau hanya 2 kalimat, 3 kalimat sudah teralihkan. Nanti kalau penjelasan seperti yang tadi, itu nggak komplit. Malah bertanya-tanya, tadi ngomong apa nih si Abisarana tadi? Kok saya jadi bingung ya, linglung ya? Itu karena attention span kita sangat singkat. Nah mirisnya anak zaman sekarang ya, mungkin kita juga, itu attention span-nya tuh sangat singkat. Makanya setidaknya Anda kalau sedang bekerja, kalau nggak bisa melakukan secara intensif, setidaknya Anda tahu, oh saya sedang bekerja sekarang. Oh saya sekarang sedang berjalan. Dengan demikian Anda sadar, jadi attention span Anda ketika sedang berjalan itu jadi panjang. Dibandingkan Anda nggak sama sekali menyadari. Misalnya kalau sama sekali nggak menyadari, bahkan mau berjalan pun Anda nggak sadar. Sedang berjalan pun Anda nggak sadar. Bahkan Anda berhenti berjalan pun Anda nggak sadar. Nah itu yang jadi problem saat ini. Makanya orang tua pada stres ya kan, menghadapi anaknya, disuruh ini, suruh itu, jadi lebih sulit karena daya untuk perhatian terhadap segala sesuatu menjadi sangat singkat. Ya. Terus kalau kita rutin lakukan ini itu terus ya, apakah harus ada jeda waktu untuk kita menyimpulkan bahwa ini anicca, dukkha, anatta? Jadi maksudnya kita menyimpulkan dalam batin setiap kita mengalami setiap kondisi batin yang dialami. Gak usah. Itu secara secara implisit dia akan muncul pemahaman itu. Jadi nggak usah Anda renung-renung. Oh ini anicca, nggak begitu. Kalau begitu nanti Anda jadi berpikir-pikir malahan. Jadi malah pusing, jadi muncul ketegangan. Jadi Anda nggak usah berpikir, oh ini anicca, nggak usah. Ya Anda tahu saja ini berubah begitu. Anda tahu berubah. Ya. Anda perhatikan, oh ini muncul, ini lenyap. Anda nggak usah renungkan, oh ini anicca, ini dukkha, ini anatta. Malah pusing. Nanti lagi ngobrol sama teman kolega sekantornya, ini pengeluaran kita hari ini berapa? Anicca, dukkha, anatta. Anicca, dukkha. Besok dipecat dia. Kamu error jadinya gara-gara meditasi. Anicca, dukkha, anatta mulu jadinya. Jadi nggak harus begitu ya. Yaitu secara implisit dia akan muncul pemahaman seperti demikian. Ya. Sam dari Bu Hili, saya kalau berdiri diam sambil merem kadang bisa oleng Sam. Jadi sekali-kali mesti buka mata, maka jangan terlalu lama. Kakinya jangan terlalu mepet, buka selebar bahu. Kalau dia mepet, maka keseimbangan body balancing kita dia akan goyang. Buka selebar bahu supaya dia bisa dalam posisi seperti dalam posisi kita bisa siap begitu. Kalau dia mepet dia akan oleng. Ya, apalagi kalau udah berdirinya terlalu lama. Maka jangan terlalu lama. Paling maksimal 20 detik sudah Anda harus berbalik. 10 detik Anda sudah harus berbalik sebetulnya. Kalau terlalu lama nanti malah pikiran juga mengembara kemana-mana. Ini biasanya kalau oleng begini mata udah merem biasanya sampai bermenit-menit biasanya.
Atau Bu Hili mungkin bisa kasih feedback. Berapa lama berdirinya biasanya sampai sampai muncul oleng begitu? Bu Hili mungkin bisa kasih feedback tuh. Ini pasti lama biasanya kalau kayak gitu. Ya. Kalau Oke. capek jalan gitu Sam, terus istirahat, berdiri. Nah, biasanya berapa lama tuh berdirinya sampai oleng begitu? Enggak lama-lama banget sih Sam, sebelum berbalik arah biasanya. Oh, oleng Cuman begitu ya? sambil merem gitu bisa oleng. Iya. Ya mungkin mungkin karena saya cenderung tensi rendah gitu Sam. Oke. Saya kira karena umur, ternyata karena tensi rendah ya. Masih halus tuh ngomongnya. Ya, karena tensi rendah mungkin bisa jadi. Bisa jadi. Loh, tapi seandainya berdiri nggak usah merem, nggak boleh apa Sam. Boleh, boleh. Buka mata boleh, tapi Asal kan kita pandangan ke bawah. nggak lihat sana sini Boleh gitu Bu, ya. jangan tutup mata juga kalau memang merasa kalau matanya merem kemudian oleng ya buka mata nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Iya, makasih Sam. Yo. Oke teman-teman, saya akan bacakan 2 pertanyaan lagi sebagian terakhir ya. Saya cepat aja. Sam, dalam meditasi Vipassana ketika makan, apakah asupan nasi sendiri, sayur sendiri demi merasakan rasa dari makanan tersebut? 3 jam kayaknya kalau makannya kayak gini. Nggak usah, justru dia dicampur aja jadi satu, nggak apa-apa. Kita makan apa adanya. Justru malah kalau saya senang dicampur gitu loh. Dicampur jadi rasanya kita udah nggak karu-karuan. Ya, karena kalau kayak gitu malah bingung. Oh, ini nasi, ini sayur, ini lauk, ini sate ayam. Ya, nanti malah orang lain malah melihatnya aneh. Dan kalau sebagai biku, sebagai apa pabajita, biku atau samanera, itu nggak diperkenankan begitu. Karena di dalam peraturan Sekiawata itu ada istilahnya adalah, saya lupa apakah sama supakang atau sama titikang, sama supakang pindah patang bunji samiti sika karania. Jadi itu adalah dia harus menyantap makanan secara merata antara lauk dengan nasi. Nah, dari situ artinya nggak boleh nasinya doang, kemudian sayurnya doang. Atau sebaliknya dia nggak boleh. Tapi harus benar-benar secara merata. Nggak tahu porsinya tuh sebagaimana ya. Biasanya dibuat dalam bentuk bulatan-bulatan. Ya kalau sekarang kan nggak harus pakai tangan dibulat kepal-kepal begini kan, pakai sendok aja. Ada sayurnya dan nasinya, ya itu dicampur. Ya, itu biasanya begitu. Bu Diamanta. Nggak harus sampai se ekstrim sayurnya doang, nasinya doang. Nanti malah jadi protes. Ini kok makan jadi hambar semua? Ya iya, nasinya doang yang dikunyah. Sayurnya disisain. Oke. Sam, ketika meditasi saya menyadari dada sering terasa berat atau penuh. Boleh dijelasin secara spesifik cara mengamati perasaan berat tersebut sampai lenyap. Kadang saya perhatikan beratnya bisa terasa sesak. Mana tahu cara saya masih salah. Justru kalau kita meditasi bukan dada yang diamati. Pernapasan dada itu malah bikin kita nggak nyaman, bikin sesak. Kalau saya selalu menyarankan orang-orang menggunakan pernapasan hidung dan pernapasan perut diafragma. Pernapasan dada bikin kita membuat sistem stres kita tuh aktif dan malah itu bikin nggak nyaman. Maka pernapasannya harus menggunakan pernapasan diafragma melalui perut atau melalui hidung. Nah, pernapasan dada bisa aktif biasanya mulut karena dia terbuka. Terbuka, maka dia aktif pernapasan dada. Nah, dada yang nggak bisa diperhatikan dengan jelas biasanya dia jadi sesak dan berat begitu loh. Semakin lama dia makin berat, makin sesak. Maka kalau itu terjadi, alihkan dulu ya. Perhatikan badannya, posisi duduk, nanti baru mengamati nafasnya lagi. Jangan dadanya diperhatikan dominan. Apalagi bagian jantung, ini bahaya kalau jantung diperhatikan terus-menerus. Dia lama-lama makin berdegup kencang dan dia jadi nggak nyaman. Ya. Jadi dalam meditasi ada bagian-bagian tertentu yang sebetulnya memang nggak boleh dijelaskan. Sorry saya sambil baca chat. Yang sebetulnya nggak boleh diperhatikan secara intens, karena dia akan bisa menimbulkan kegelisahan. Salah satunya jantung itu. Ya. Tapi semoga apa yang kita pelajari selama 2 jam hari ini, Anda bisa jadi punya pemahaman bahwasanya ada meditasi Vipassana mengamati badan dan juga pikiran atau batin dan jasmani itu bisa dilakukan setiap momen selama Vipassana. Dengan duduk, jalan, dan aktivitas sehari-hari.
Tujuannya apa? Supaya kita bisa melihat dia secara kontinuitas, tidak terputus. Dan hasil dari itu kita bisa punya pemahaman berupa kebijaksanaan. Yang memang itu adalah kita akan cita-citakan, yang kita tuju dalam kita praktek meditasi vipassana. Sehingga dalam praktek meditasi vipassana Anda bisa melihat ada ketidakkekalan, ada penderitaan dengan jelas, dan juga berkaitan dengan ketiadaan diri atau ketiadaan inti. Anicca, dukkha, anatta. Karena pada dasarnya praktek vipassana untuk memperoleh kebijaksanaan terkait dengan 3 hal tersebut. Bukan hanya sekadar memperoleh ketenangan yang dalam, bukan hanya merasakan rileks yang sangat dalam, bukan bisa mengalami fenomena-fenomena yang mungkin supranatural, tapi adalah untuk berkaitan dengan memperoleh kebijaksanaan ini. Semoga Anda bisa memahami dan semoga Anda juga terinspirasi dan tergerak hatinya untuk selalu praktek meditasi. Apakah itu meditasi ketenangan batin dan khususnya pada hari ini meditasi vipassana bhavana. Semoga Anda bisa memperoleh kebijaksanaan yang tertinggi dan semoga Anda bisa mencapai pembebasan. Sadhu, sadhu. Sadu, sadu, sadu.